Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bidaw mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kita bersama Al-Ustadz Mughni dan keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, mempermudah segala urusan mereka. Dan yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama sepuh bin sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pada malam hari ini masih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan untuk menghadiri majlis yang agung, majlis salawat, majlis zikir dan majlis ta'lim atau majlis pengajian dan juga majlis khatimul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesehatan untuk diri kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan orang-orang mukmin dan muslimat semuanya di jagat raya ini dari segala bala, musibah, bencana dan yang sedang menimpa kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengangkat segala fitnah yang sedang meliputi diri kita ini, lebih-lebih di tempat-tempat orang-orang mukmin, yang mana di tempat-tempat orang mukmin selalu berkumpul, yang mana di tempat orang-orang mukminin selalu munajah kepada Allah, memohon kepada Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala mempermudah dan menjaga dan menjauhkan dari orang-orang zalim, menjauhkan dari orang-orang fasik, menjauhkan dari orang-orang munafik, dan menjauhkan dari musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita pada malam hari ini masih lagi oleh Allah taala dikasih kemuliaan duduk bareng, walaupun kita pada suasana yang kurang enak di hati kita, kurang tentram di hati kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita bisa duduk bareng, kumpul bareng, bersolawat, memuji, memanggil dan memberikan ucapan salam kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan lewat perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua fitnah yang sedang menimpa kita pada zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita pada malam hari ini salah satu malam yang mulia, dan kita akan sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan mulia, malam-malam yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 malam bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala saking agungnya malam 10 Dzulhijjah ini Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr, dan demi fajar dan demi hari-hari 10 pada bulan Dzulhijjah pertama, tanggal 1 dan sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang sangat mulia, yang dikatakan oleh ulama di berbagai kitab, dikatakan bahwasanya kalau kita beribadah pada tanggal 1 atau tanggal sampai tanggal 10 hari bulan Dzulhijjah, kita berpuasa pada siang harinya, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, mengganjar satu hari kita berpuasa pada 10 bulan Dzulhijjah ini diganjar seperti berpuasa 1 tahun. Dan barang siapa pada 10 malam pertama Dzulhijjah ini, pada malam hari kita mau qiyamul lail, bangun munajah kepada Allah taala, menangis bertobat kepada Allah taala, ganjarannya, pahalanya seperti Lailatul Qadar. Alangkah mulianya, alangkah beruntungnya orang-orang yang Allah berikan kemuliaan bisa melaksanakan ibadah pada 10 hari bulan pertama Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini khususnya, dan keluarga kita yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah pilih, mudah-mudahan Allah muliakan
menjadi orang-orang yang bisa berdiri beribadah taat pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun kita pada saat-saat ini dilarang untuk berkumpul bareng, dilarang untuk melakukan ini itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak melarang kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mencegah kita dari kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada penduduk bumi ini yang Allah pilih, kekasih-kekasihnya, ibadihi salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahab ilallah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari yang sangat Allah cintai kalau kita beramal soleh kecuali di hari-hari ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sahabat berkata, qalu wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, bisa melebihi jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Qala la bisa wal jihad fisabilillah, bahkan bisa melebihi jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang benar-benar keluar berjihad fisabilillah dengan dirinya dan dengan hartanya, kecuali tetapi dia tidak kembali karena dia syahid di medan tempuran. Itulah hari-hari bulan Dzulhijjah yang sangat agung, yang mana kalau kita isi dengan kemuliaan-kemuliaan akan Allah lipat gandakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak lama lagi kita akan berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, bisa berjumpa dengan malam-malam yang agung, dengan malam-malam yang mulia, yang mustajab doa. Setiap malam kita dianjurkan berdoa kepada Allah Ta'ala, ilhah kepada Allah Ta'ala, menangis kepada Allah Ta'ala, dan lebih-lebih kita jangan lupa, mudah-mudahan di malam-malam nanti kita dan orang-orang saleh mudah-mudahan berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan mengangkat semua fitnah yang sedang menimpa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sedang menimpa orang-orang mukmin, orang-orang muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai tahun ini juga saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji sampai belum bisa melaksanakan ibadah haji karena fitnah yang sedang melanda kita semuanya yang alam jagat raya ini. Kita bayangkan 2 tahun yang lalu kita duduk seperti malam hari ini di bulan yang agung seperti ini, kita tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan rasa khawatir atau tidak merasakan rasa ucapan-ucapan tidak enak didengar di telinga kita. Akan tapi kita pada malam hari ini sudah beda. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan 2 tahun yang lalu lebih besar daripada nikmat yang diberikan pada kita malam hari. Itu tidak ada kecuali karena kesalahan kita. Ini terjadi kecuali karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai masjid ditutup, salat Jumat dilarang, haji dilarang, umrah dilarang. Itu semua karena kesalahan kita. Itu semua karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen semua hal tersebut diangkat oleh Allah Ta'ala, jalannya hanya satu, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Ta'ala dan kita ikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Kita ikuti petunjuk-petunjuk beliau. Karena kita hidup di akhir zaman yang mana sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 lebih tahun yang lalu. Fitnah ini bakal terjadi dan sekarang kita sudah terjadi. Terus bagaimana kalau kita ada di dalam fitnah ini? Kita kata Nabi Muhammad SAW, selamatkan diri engkau, selamatkan keluarga engkau, selamatkan istri-istri engkau, selamatkan anak keturunan engkau, selamatkan orang-orang yang kau cintai. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Bagaimana kita menyelamatkan istri, orang tua, anak-anak, orang-orang kita cintai kita? Hanya satu, yaitu ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada beliau, hidupkan sunnah-sunnah beliau di diri kita, ikuti semua petunjuk yang beliau tunjukkan kepada kita. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dianjurkan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat dari badai fitnah yang ada pada akhir zaman ini, dan kita insyaallah akan kembali kepada satu titik, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya hidup
di akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Kita keluar rumah sudah ada fitnah, bahkan di dalam rumah kita sudah fitnah, di dalam saku kita sudah ada fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik supaya kita bisa berpegang teguh kepada ajaran, kepada anjuran, kepada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada akhir zaman seperti ini semua kebanyakan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan. Bahkan yang katanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang katanya cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak tahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak tahu bagaimana cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak tahu bagaimana sifat-sifat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dia cinta kepada Nabi, dia mengatakan dia umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kembalilah kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari lagi, kita baca lagi sejarah Nabi lewat pengajian-pengajian seperti ini, lewat pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita harus punya niat, kita harus punya keinginan yang kuat supaya tidak kembali di tempat seperti ini, kecuali kita sudah ada rasa keinginan untuk mengikuti lagi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai jauh dari Nabi Muhammad SAW, karena semua jalan pada saat akhir ini semuanya tertutup. Semua jalan yang dilalui oleh manusia tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Hanya jalan yang satu yang terbuka, dan hanya jalan satu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala, ridho Allah Ta'ala dan keselamatan dari Allah Ta'ala, yaitu jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, memberikan kita taufik, memberikan kita pertolongan untuk kita, supaya kita bisa mengikuti selangkah demi langkah jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, pada diri anak kita, anak istri kita, pada diri keluarga kita. Kita jalankan, kita kuatkan lagi bagaimana cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena hanya itu saja, hanya jalan yang bisa menyelamatkan kita dari semua yang sedang melanda kita ini hanya satu, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan yang lain. Kita ini memakai masker, kita ini memakai hand sanitizer dan seterusnya, itu hanya ikhtiar kita. Akan tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sungguh-sungguh, dan kita yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tersentuh musibah pun yang diturunkan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW mengatakan akhir zaman akan banyak sekali penyakit, akan banyak sekali musibah, akan banyak sekali bala fitnah. Hanya umatku yang berpegang teguh kepadaku, mengikutiku, itulah yang akan selamat. Mudah-mudahan kita semuanya ditolong oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan kedatangan bulan agung, bulan Dzulhijjah, dan di situ ada malam-malam yang agung. Kita disunahkan lewat anjuran Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu jalan supaya kita selamat dari salah fitnah akhir zaman ini. Ikuti beliau SAW. Yaitu apa? Salah satu sunnah yang kita dianjurkan oleh beliau, kita dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita berpuasa. 10 hari lebih bagus. Kalau tidak bisa berpuasa 10 hari, minimal kita puasa 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Karena keagungan hari Arafah sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, paling mulia hari di muka bumi ini adalah hari Arafah. Yang mana hari Arafah tersebut adalah hari yang Allah mengampuni banyak dari hamba-hambanya. Di hari Arafah Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, dimerdekakan oleh Ta'ala. Dan pada hari Arafah adalah hari kesedihan bagi musuh-musuh kita, musuh Allah yaitu syaitan yang terkutuk pada hari Arafah. Karena keagungan hari Arafah kita dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah. Minimal kalau bisa kita hari Tarwiyah dan Arafah, kalau tidak bisa jangan sampai ketinggal hari Arafah. Kemudian jangan lupa setelah hari Arafah, malam harinya adalah malam Id, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa menghidupkan malam-malam mulia, di antaranya adalah malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, dengan ketaatan, maka orang tersebut akan dihidupkan hatinya, dan orang tersebut akan dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akan datang sebentar lagi malam yang agung, hari Id. Dan hari Idul Adha sama seperti hari Idul Fitri. Hari Idul Adha kita dianjurkan, diperintah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Zayyinu a'yadakum bitakbir, perbanyaklah, hiasilah hari Id kalian bertakbir, walaupun kita dilarang oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir.
kita dilarang untuk bertakbiran, kita takbiran baik di rumah ataupun di mana tempat. Kalau tidak diizinkan untuk bertakbiran berkumpul seperti ini, tidak apa-apa, kita di rumah saja bertakbiran, atau tatkala kita keluar rumah kita tetap bertakbiran, karena hari Id adalah hari kemuliaan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Mereka musuh-musuh, orang-orang yang benci terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang yang ingin menyakiti hati Nabi besar Muhammad SAW. Mereka kepingin mematikan sunnah-sunnah Nabi, kepingin mematikan syariat Nabi. Seperti ini jalannya. Ini adalah salah satu jaran mereka, orang-orang musuh Allah, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang membenci Nabi, yang ingin menyakiti Nabi. Akan tapi kita sebagai umatnya, mari kita senangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau pada diri kita, menghidupkan sunnah-sunnah beliau pada keluarga kita, anak istri kita. Hidupkan sunnah-sunnah beliau di lingkungan kita, di pondok pesantren kita, di majlis taklim kita. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka orang munafik, tidak menyukai hal tersebut, kita laksanakan supaya hati Nabi Muhammad SAW senang. Besok kita berjumpa dengan beliau, kita akan disambut dengan rasa gembira oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat beliau yang beliau tunggu, yang beliau rindukan, yang beliau cintai, dan yang Allah jadikan kita sebagai pengikut dan sebagai teman-teman beliau di surga Firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa'inhum alaih wafiqna li khair wa'inna la takhrimna khairan ma indak li syarin ma inna fadlan wa isna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.